Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meres Maida. Di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman web dengan kasus sebuah lembaga misalkan memiliki departemen, namun masih menggunakan sistem pada departemennya masing-masing dan belum terintegrasi satu sama lain dengan sistem yang proses pembeliannya juga belum efektif. Kemudian ada proses permintaan barang dari bagian inventory, pemesanan barang vendor, permintaan pembayaran ke bagian accounting membutuhkan waktu beberapa lama gitu. Jadi akan menggunakan metode di Odoo. Di sini kita membutuhkan 4 modul, yaitu ada modul purchase atau pembelian, kemudian ada modul inventory atau persediaan, kemudian modul accounting atau akuntansi, kemudian modul reporting atau pelaporan. Di sini saya sedang mengunduh modul inventory atau stok persediaan yang ada di aplikasi Odoo. Tunggu beberapa saatnya. Setelah itu kemudian dilanjutkan yaitu dengan mengunduh modul lainnya, yaitu modul proyek yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk membangun sistemnya menggunakan ERP, yaitu modul pembelian atau purchase yang ada di Odoo. Ditunggu beberapa saat, kemudian dilanjut mengunduh modul yang lain, tapi ada beberapa modul yang emang sudah terinstall di laptopnya. Kemudian dilanjut ke modul stok persediaan. Nah, di sini sudah ada penerimaan, pengiriman, sama return. Kemudian di bagian produk kita menyesuaikan stok persediaannya dengan menambah beberapa stok persediaan yang biasanya ada gitu untuk penyaluran ataupun yang dapat kita terima. Yang pertama yaitu ada produk beras dengan harga jualnya sama modalnya itu berapa, dicantumkan di situ. Kemudian tambah baru lagi untuk stok produk, nama produk selanjutnya yaitu mie dengan harga jualnya berapa dan modalnya juga berapa. Jika tidak ada pajaknya dihapus saja. Kemudian dilanjut membuat produk baru yaitu produk gula dengan harga jualnya berapa dan modalnya berapa ketika membeli. Kemudian dilanjut lagi dengan produk baru yaitu produk sarden atau ikan kemasan kaleng siap makan dengan harga jualnya berapa, terus modalnya berapa. Kemudian membuat baru lagi yaitu Roma biskuit atau snack pengganjal perut, yaitu harga jualnya itu berapa dan modalnya itu berapa. Jika tidak ada pajak boleh dihapuskan saja. Kemudian kita lihat produknya yang sudah kita buat tadi. Di situ ada 5 produk. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Dari produknya itu dipilihnya beras, kualitinya berapa, nanti di simpan saja. Nah, nanti di sini tuh disusunkan produk yang ada di inventory kita itu ada apa saja yang tersedia. Kita cantumkan semua produk yang telah kita buat tadi di sini, berarti produknya tersedia seperti itu. Jadi untuk yang kita buat ini adalah stok persediaan barang yang ada di gudang. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja yang sudah tersedia. Kita lihat di bagian gudang hanya baru 1 gudangnya.
kita membuat gudang, nama gudangnya itu karena ini aplikasi untuk zakat, jadi kita buat gudang yang namanya itu zakat ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat sudah tersedia gudang yang namanya zakat tersebut. Kemudian akan membuat juga gudang selanjutnya dengan nama penyaluran. Jadi zakat itu kita bisa menerima, kemudian kita juga dapat menyalurkan zakat tersebut kepada orang-orang yang kurang mampu, seperti itu. Selanjutnya kita lihat gudang yang sudah kita buat kedua tadi. Dilanjut ke kita lihat produknya. Nah, kemudian kita dilanjutkan lagi ke modul selanjutnya, yaitu di sini kita akan melakukan modul pembelian. Nah, di modul pembelian ini kita membuat pemasoknya itu siapa yang masuk ke kita. Jadi kita tuh hanya menerima zakat besar-besar saja. Kemudian mata uangnya rupiah. Nah, jenis produknya apa yang dipasok kepada kita, kemudian kualitasnya ada berapa, dengan harga satuan dan total keseluruhannya. Jadi harga satuan dijumlah dengan kualitasnya itu berapa. Kemudian kita tambah produk baru lagi. Di sini kita nambah produk gula dengan kualitasnya itu ada 5 kg kurang lebih ya. Dengan harganya itu 11.000. Ditunggu beberapa saat. Nah, jika sudah selesai kita kirim melalui email kepada pemasok. Nah, nanti di situ akan tertera keterangannya. Nah, ini adalah permintaan penawarannya. Di situ PPW diterima. Dilanjutkan lagi jika kita ingin konfirmasi orderan lagi melalui email. Dilanjut. Dan di sini sudah tertera permintaan penawarannya, jumlahnya berapa, orderan dari siapa, bayarnya, pemasoknya siapa. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan lagi melalui daftar harga pemasoknya. Pemasoknya itu siapa, dengan kualitas harganya berapa, terus jenisnya itu mungkin kita akan di sini akan nuliskan harga dari kualitas harga satuan dari beras ya. Nah, di sini buat baru. Kemudian selanjutnya kita ke bagian proyek. Nah, di sini kita akan membuat proyek baru, yaitu namanya zakat beras. Zakat itu bermacam-macam ya. Jadi di sini yang pertama kita membuat zakat beras, kemudian ada zakat harta, bisa itu emas, uang, atau apapun itu, dan ada zakat hewan,
Nah, di sini sudah ada kategori-kategori proyek zakatnya, zakat apa aja yang bisa disalurkan dan diterima. Kemudian membuat baru proyek untuk transaksi zakatnya. Misalkan nama saya dengan statusnya itu on track. Nah, nanti di situ akan keterangan di zakat beras tuh berwarna hijau karena statusnya itu on track ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian penagihan. Di sini kita akan membuat faktur penagihan dengan nomor faktur pelanggannya itu berapa. Kemudian dilanjut produk fakturnya itu apa, dicantumkan di situ, tidak ada pajak, dengan harganya itu berapa. Nah, jika sudah, kita konfirmasi faktur tersebut, tunggu beberapa saat. Jika sudah, maka akan menampilkan tampilan, kemudian send dan print dari faktur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kirim buat pesanan, buat pembayarannya. Nah, jika pembayarannya sudah lunas, maka akan tertulis di kertas fakturnya itu lunas. Kita bisa lihat juga di bagian penagihan. Nah, di bagian tagihan kita membuat baru jenis tagihannya, dari siapa, produknya itu berjenis apa, dengan kualitas atau jumlahnya itu berapa, ada pajak atau tidak. Jika sudah, konfirmasi. Oh ya, jangan lupa juga tanggal penagihannya diisi. Jika tidak, nanti akan menampilkan tampilan pengguna error. Nah, disimpan tanggal tagihannya, kemudian dikonfirmasi, dan bukti pembayarannya lunas. Kemudian jika kita melihat ke bagian tagihan, akan menampilkan tagihan yang barusan itu tertera. Nah, di sini si pemasok, kita dapat melihat pemasoknya siapa, laporannya itu apa saja. Kita akan menambah departemen baru yang terkait mengenai sesuai dengan yang ada di perusahaan zakat ini. Tadi ada inventory, ada vendor, kemudian ada juga bagian accounting di perusahaan tersebut. Jadi divisi tersebut itu, departemen tersebut tuh saling terintegrasi satu sama lain informasinya. Jika sudah dibuatkan, kemudian proyek tadi kita buat baru lagi. Misalnya nama proyeknya itu emas. Nah, create project, kita membuat kolom baru di sini dengan kolom yang disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu ada transaksi, kemudian juga ada kolom jumlah dan tanggal transaksinya. Kemudian judul dari transaksinya itu transaksi berjenis apa. Misalnya zakat fitrah ditambahkan. Nah, zakat fitrah tersebut bisa di-assign to me. Nah, kita bisa lihat juga aktivitasnya. Nah,
Setelah itu kita simpan atau upload. Jika sudah berhasil, maka transaksi yang sudah tersedia di situ yaitu berupa namanya itu zakat fitrah, dan kita bisa lihat laporannya, transaksinya. Nah, di sini akan muncul bintang ya, seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan email atau surat yang akan dikirim ke pemasok ataupun ke yang membutuhkan, yang saling keterkaitan dengan perusahaan. Nanti seperti ini alurnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengerjaan tugas kali ini. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.